Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Aulia dengan NIM 21020025 di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Kali ini kita akan bahas satu topik bidang garapan administrasi pendidikan berikutnya, yaitu terkait dengan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Tentu saja kalau kita bicara soal sarana dan prasarana pendidikan, di sini menurut Afriansyah tahun 2019, administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministro, yang berarti kepada dan melayani. Administrasi dapat diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian kepada subjek tertentu. Secara istilah, administrasi yaitu usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan SDM dan SDA dalam bentuk kerjasama. Jadi itu yang disebut dengan administrasi. Lalu apa sih sarana pendidikan? Sarana pendidikan adalah alat-alat atau benda-benda yang secara langsung menjadi penunjang proses belajar mengajar, seperti meja, kursi, alat-alat tulis, media pengajaran, dan lain-lain. Sedangkan prasarana itu apa? Prasarana adalah alat-alat atau benda-benda yang secara tidak langsung menjadi penunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti perpustakaan, masjid, ruang kelas, dan lain-lain. Lalu kita akan gabung semuanya, apa itu administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan itu. Keseluruhan, ya, jadi administrasi, sarana, dan prasarana pendidikan adalah keseluruhan rangkaian proses yang direncanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap benda-benda pendidikan agar senantiasa siap pakai, ready for use, dalam PBM, sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tadi. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, dan sifatnya. Lalu kita lihat bagaimana bentuk pengelolaan dari Sapras tersebut. Yang jelas yang masih diingat adalah kalau kita bicara soal barang, benda mati, atau sarana prasarana dimanapun lembaganya, sarana prasarana seringkali dianggap sama oleh sebagian besar orang, tapi itu berbeda, dan sebagian peserta didik kita seharusnya bisa membedakan ini. Sarana meskipun selalu bilang begitu, sarana garis miring, prasarana garis miring, bukan berarti atau sehingga dinyatakan sebagai sarana itu sama dengan prasarana, maka konsepnya itu berbeda. Sarana itu artinya dalam undang-undang semua peralatan, semua perlengkapan yang secara langsung, ya, digarisbawahi, secara langsung digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan. Jadi digunakan secara langsung, dan itu adalah semua peralatan kalau salah satu indikasinya bisa dibawa, bisa dipindah-pindahkan. Berbeda dengan prasarana. Prasarana itu adalah fasilitas-fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya adalah dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas. Tapi tanpa adanya prasarana, kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu, malah cenderung bisa gagal dan tidak bisa terjadi. Lalu kita akan lihat ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana prasarana. Yang pertama adalah kegiatan administrasi Sapras itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Dan yang kedua yaitu prinsipnya adalah bahwa perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana itu merupakan keinginan bersama,
keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap Sarpras yang ada di lembaga itu. Lalu yang ketiga adalah administrasi Sarpras itu mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik. Kemudian yang keempat yaitu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Kalau tadi peserta didik, sekarang pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan PTK pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi sumber kepentingannya adalah peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Lalu yang terakhir adalah adanya penanggung-jawaban yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola. Mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan bidang sarana dan prasarana, dan lain sebagainya yang punya kompetensi terkait itu dan bisa dipercaya. Apa saja aktivitasnya proses administrasi dan prasarana itu? Ada 8, mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan terkait penghapusan. Jadi ada 8 proses kegiatan aktivitas administrasi, sarana, dan prasarana. Jadi kembali kita segarkan 8-nya adalah perencanaan, pengadaan, inventarisasi, kemudian yang keempat adalah penyimpanan. Yang kelima penataan, yang keenam penggunaan, dan yang ketujuh adalah pemeliharaan. Lalu kita akan lihat proses administrasi sarana dan prasarana menurut Syahril tahun 2018. Ada beberapa proses dalam administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkonkretkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam bentuk usulan kegiatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi secara tepat terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Lalu yang kedua adalah pengadaan. Apa itu pengadaan? Pengadaan adalah usaha yang dilakukan untuk merealisasikan atau mewujudkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan rencana yang telah disusun, baik melalui pembelian, hibah, hadiah, menyewa, dan sebagainya. Atau proses pengadaan mengadakan barang yang dibutuhkan tadi, Sarpras yang dibutuhkan tadi untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini juga banyak bentuknya, melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya. Itu diatur oleh undang-undang. Tidak semua yang harus dibeli ketika kemampuan kita tidak sebanding. Barangkali menyewa merupakan langkah yang lebih baik. Bahkan kalau mampu sekalipun, tetapi kebutuhan kita tidak dalam batas waktu yang terus-menerus atau panjang, kadang-kadang merupakan pilihan yang lebih baik. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan krusial dan pertimbangan-pertimbangan ilmiah atas dasar kebutuhan dan kesiapan. Lalu yang ketiga adalah inventaris. Inventarisasi yaitu sebagai kegiatan pencatatan terhadap sarana dan prasarana. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana antara lain adalah sebagai bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengolahan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan, kemudian memudahkan dalam pengecekan barang, lalu memudahkan dalam pengawasan, dan yang terakhir adalah agar peralatan tidak mudah hilang. Selanjutnya adalah penyaluran. Penyaluran adalah kegiatan yang dilakukan untuk pemindahan barang dan tanggung jawab pengelolaan barang dari seseorang kepada orang lain atau dari unit kerja kepada unit kerja yang lain. Lalu ada penggunaan dan pemanfaatan, yaitu proses penataan. Kita langsung penempatan namanya barang ini ditempatkan di mana saja. Yang butuh kalau di perguruan tinggi akan jauh lebih jelas siapa yang memintanya, siapa yang membutuhkan dari hasil analisis di awal dari proses perencanaan, siapa yang mengajukan permintaan, itu tingkat kebutuhan. Maka barang itu kemudian disalurkan ke mereka-mereka yang membutuhkan tadi. Prodi-prodi yang membutuhkan di sekolah juga begitu. Guru mana yang perlu, kelas mana yang dibutuhkan. Langkah ini digunakan setelah barang itu ada, ditata, dan diserahkan, maka harus dimanfaatkan.
tersimpan di gudang. Dengan sebegitu lamanya digunakan atau dibeli dadakan, tujuannya untuk pemanfaatan berlangsungnya atau lancarnya proses pembelajaran. Untuk penggunaan mulai dari penyusunan jadwal, masih diperhatikan pembagian tugas terkait dengan level pustakaan operator komputer dan lain sebagainya. Lalu ada juga penyimpanan. Penyimpanan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung barang milik kekayaan negara atau unit kerja berdasarkan hasil dari pengadaan pada tempat atau wadah tertentu, yang biasanya disebut dengan gudang dengan mempodamani aturan dan ketentuan yang berlaku. Lalu ada penghapusan. Penghapusan itu adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghapus daftar barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi, dibeli tadi, bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah atau bidang sarana itu untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan, artinya dihapus dari penomoran, pengkodean inventarisasi. Jadi artinya adalah penghapusan adalah proses menghapus, membuang kode barang itu di sarana itu tidak lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan. Maksudnya adalah penghapusan itu banyak alasannya. Kenapa bisa dihapus? Jadi adanya tingkat kerusakan yang terlalu tinggi, atau barang sarana itu masih layak dipakai, tapi ketika dimanfaatkan biaya pemeliharanya jauh lebih besar daripada biaya yang lebih baru, maka mending dihapuskan atau dihibahkan. Jadi banyak alasan, tapi jangan hanya sekedar rusak sedikit saja, yang harusnya bisa dibenahi, bisa diperbaiki, sehingga biaya yang dikeluarkannya harus lebih kecil. Ini semuanya main beli, karena merasa karena bukan uang kita tidak boleh, sehingga harusnya uang yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk yang lebih diperlukan, untuk kepentingan proses lainnya, bukan hanya sekedar untuk beli-beli yang tidak sebenarnya bisa dipertahankan melalui proses pemeliharaan yang baik itu, ya digunakan atau dimanfaatkan sedemikian rupa, kemudian dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian adanya pengawasan yang terakhir ya. Pengawasan itu adalah merupakan koordinasi serta akselerasi bagi seluruh fungsi pengolahan administrasi, sehingga pemborosan waktu, tenaga, dan biaya dapat dihindarkan. Lalu kita sampai pada bagian akhir, yaitu peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sarana dan prasarana sekolah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Muhammad Syaifuddin tahun 2007. Peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan dimulai dengan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengawasan penggunaan prasarana dan sarana yang dimaksud. Ada beberapa peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Itu yang pertama adalah guru harus merencanakan pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan proses yang dibutuhkan dalam pendidikan. Yang kedua adalah guru harus dapat memanfaatkan segala sarana dan prasarana seoptimal mungkin. Yang ketiga adalah guru harus dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sarana dan prasarana. Hirata,
Darinya aku mengambil filosofi bahwa belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan, bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan. Belajar dengan keras hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang bukan penakut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.